Perkenalkan, nama saya Yosia Gracio Veripender dari Prodi Teknik Elektro, kelas berpikir kritis TX301W yang diampu oleh Bapak Risya Pramana Situmorang. Kita sekarang hidup serba listrik, mulai dari gadget, peralatan rumah tangga, bahkan rumah kita pun membutuhkan listrik. Berbeda dengan 4000 tahun yang lalu di mana manusia masih mengandalkan api dalam kesehariannya. Akan tetapi di balik manfaat listrik yang begitu luar biasa, kita menemukan masalah, dan masalah itu terkait dengan sumber listrik itu sendiri. Sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan isu ini, saya akan menjelaskan konsep listrik secara sederhana. Listrik bisa dikatakan sebagai suatu energi, dan untuk memperoleh energi listrik sesuai hukum kekekalan energi, kita membutuhkan sumber. Oleh karena itu, pembangkit listrik sebagai tempat penghasil listrik yang besar menggunakan sumber berupa energi lainnya, kemudian dikonversikan menjadi energi listrik melalui generator. Sayangnya pada masa sekarang, pembangkit listrik yang dominan berbasis bahan bakar fosil, contohnya batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Bahan bakar fosil bersifat terbatas dan tak terbarukan karena merupakan hasil penguraian dari makhluk hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Menurut data dari BP Statistical Review of World Energy and Ember pada tahun 2020, bahan bakar fosil telah menyumbangkan 60,91% daya listrik di dunia. Kemudian kita bertanya-tanya, mengapa bahan bakar fosil ini telah dibanyak dipakai oleh manusia? Ada 3 alasan. Yang pertama, bahan bakar fosil telah membentuk dunia modern. Hal ini terkait dengan revolusi industri yang terjadi pada masa lalu, di mana penggerak industri dominan berbasis bahan bakar fosil. Yang kedua, bahan bakar fosil memiliki kapasitas energi yang besar, artinya dengan jumlah yang sedikit bisa menghasilkan energi listrik yang besar. Dan yang terakhir, karena mekanisme harga, di mana harga bahan bakar fosil jauh lebih terjangkau, khususnya batu bara. Adiksi terhadap sumber listrik berbasis fosil telah menyebabkan dampak, dan dampak itu diakibatkan dari limbah dan emisi berupa gas yang berbahaya yang dihasilkan oleh pembangkit listrik bertenaga fosil, yang menyebabkan kerusakan lingkungan, ya, seperti ozon akan semakin berlubang, kemudian perubahan iklim dan pemanasan global. Dan tentu itu juga berdampak pada manusia, di mana gas-gas berbahaya itu akan mengganggu kesehatan manusia. Oleh karena itu, kita membutuhkan alternatif yang tepat, dan alternatif itu adalah sumber energi baru terbarukan atau EBT. Contohnya air, angin, cahaya matahari, dan sebagainya. Menurut data dari US Energy Information Administration pada tahun 2020 di Amerika Serikat, sebanyak 20% pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan. Di Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menargetkan 23% di tahun 2025 pembangkit listrik sudah berbasis energi baru terbarukan. Tentu transformasi dari bahan bakar fosil menjadi energi baru terbarukan, ya, membutuhkan proses yang panjang, membutuhkan upaya yang kuat dan konsisten. Oleh karena itu, negara melalui kebijakan yang tepat yang sudah memulai dengan memanfaatkan EBT, kemudian masyarakat melalui pola hidup yang baik dengan menghemat listrik. Oleh karena itu, melalui pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai sumber listrik diharapkan akan memberikan implikasi yang baik terhadap manusia, di mana manusia sejahtera dan juga tanpa merusak lingkungan. Pemanfaatan energi baru terbarukan juga tidak boleh berhenti pada saat ini saja. Dan yang paling penting, harus menjadi spirit bagi generasi selanjutnya, sebagai contoh bagi generasi selanjutnya, dan juga untuk masa depan. Terima kasih.